Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama. Saya berasal dari kelas B Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah teman-teman, pada video ini saya akan membahas dinasti Abbasiyah sebagai masa keemasan Islam. Dinasti Abbasiyah sering disebut sebagai puncak kejayaan peradaban Islam. Namun, menurut saya istilah masa keemasan ini perlu dikaji lebih kritis, sebab setiap kejayaan pasti memiliki latar belakang dan juga kelemahan di baliknya. Secara umum, dinasti Abbasiyah sering dipahami sebagai simbol kemajuan Islam. Istilah masa keemasan kerap diterima begitu saja tanpa banyak pertanyaan. Padahal, sebagai mahasiswa sejarah, kita perlu melihatnya secara lebih analitis dan reflektif. Beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah: mengapa dinasti Abbasiyah disebut masa keemasan Islam? Faktor apa yang mendukung kejayaannya? Dan mengapa dinasti ini akhirnya mengalami kemunduran dan keruntuhan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat bagaimana dinasti Abbasiyah berdiri. Dinasti ini lahir pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abu al-Abbas as-Soffah yang kemudian diangkat sebagai khalifah pertama. Ia berasal dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, sehingga Abbasiyah memiliki kedekatan garis keluarga dengan Nabi. Seiring dengan berkembangnya kekuasaan Abbasiyah, Baghdad tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat peradaban. Kota ini bersifat terbuka dan multikultural. Banyak pedagang, ilmuwan, dan pemikir dari berbagai wilayah datang dan menetap di Baghdad. Kondisi ini mendorong terjadinya pertukaran budaya dan pemikiran yang sangat dinamis. Dalam konteks inilah, berbagai bidang ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat. Ilmu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, sastra, dan sejarah berkembang secara signifikan. Islam pada masa Abbasiyah tampil bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai peradaban yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Kemajuan ini tentu tidak lepas dari peran para khalifah. Beberapa khalifah Abbasiyah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun dikenal memiliki perhatian besar terhadap dunia keilmuan. Mereka memberikan ruang yang luas bagi para ulama dan ilmuwan untuk berpikir, meneliti, dan berkarya. Dukungan terhadap ilmu pengetahuan tersebut diwujudkan secara konkret melalui pendirian Bait al-Hikmah. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu. Karya-karya dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan, dikaji, dan dikembangkan secara kritis, sehingga melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Berdasarkan kondisi tersebut, dinasti Abbasiyah layak disebut sebagai masa keemasan Islam. Pada masa ini, agama dan ilmu berjalan secara seimbang. Akal dan wahyu tidak dipertentangkan, dan dialog intelektual berkembang dengan baik. Negara pun hadir sebagai pendukung utama kegiatan keilmuan. Namun demikian, kejayaan dinasti Abbasiyah tidak berlangsung selamanya. Jika ditelaah lebih dalam, kejayaan ini sangat bergantung pada figur pemimpin tertentu. Ketika kualitas kepemimpinan mengalami penurunan, dukungan terhadap ilmu pengetahuan pun ikut melemah. Selain itu, dinasti Abbasiyah juga menghadapi berbagai persoalan internal. Perebutan kekuasaan, konflik politik dan mazhab, praktik korupsi, serta lemahnya sistem pemerintahan menjadi masalah yang serius. Ketergantungan pada militer non-Arab juga membuat pemerintahan Abbasiyah perlahan kehilangan kendali. Serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi sering dianggap sebagai penyebab utama runtuhnya dinasti Abbasiyah. Namun, menurut saya, serangan ini hanyalah akhir dari proses kemunduran yang telah berlangsung cukup lama. Keruntuhan sebenarnya berawal dari melemahnya fondasi internal dinasti itu sendiri. Artinya, apabila fondasi politik dan sosial Abbasiyah kuat, serangan dari luar tidak akan langsung menghancurkan peradaban sebesar itu.
Dalam hal ini, Mongol lebih tepat dipahami sebagai faktor yang mempercepat keruntuhan, bukan penyebab tunggal. Dari dinasti Abbasiyah, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa kejayaan suatu peradaban tidak cukup dibangun oleh tokoh-tokoh besar saja, melainkan harus ditopang oleh sistem yang kuat dan keberlanjutan. Stabilitas politik dan kualitas kepemimpinan sangat menentukan keberlangsungan sebuah peradaban. Sebagai penutup, runtuhnya dinasti Abbasiyah menjadi pengingat bahwa arah sebuah peradaban ditentukan oleh kekuatan fondasinya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.